Varian FE dari Samsung ini selalu jadi pilihan yang menarik. Bodi flagship, fitur flagship, tapi harganya lebih terjangkau. Mulai dari S20 FE, S21 FE, S23 FE, S24 FE sampai S25 FE yang baru aja keluar tahun ini. Dan menurut saya penjualan seri FE ini selalu bagus karena positioningnya oke. Tapi namanya juga produk buatan manusia ya, pasti nggak sempurna, pasti ada aja kekurangannya. Ya setidaknya ada yang saya suka dan ada yang saya nggak begitu serak gitu. Ada manis, pasti ada pahitnya, anjay. Saya coba ceritakan apa adanya. Pertama kali pegang HP ini langsung kerasa kalau ini adalah HP flagship. Framenya pakai armor aluminium, terus solid banget, bagian depan dan belakangnya pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus dan udah punya sertifikasi IP68 pula. Bodinya tipis banget, cuma 7,4 mm dan beratnya cuma 190 gram. Pilihan warnanya juga lucu-lucu, ada jet black seperti yang saya punya sekarang, terus ada navy, ada icy blue, sama warna putih atau white. Kalau kalian pernah ngeliat seri S25 reguler, desain HP ini tuh pasti akan kelihatan familiar gitu. Bahkan menurut saya desainnya sama aja. Jadi dari sisi visual sih nggak ada yang baru ya, tapi tetap berasa flagship banget. Intinya buat desain saya suka banget. Build quality Samsung emang nggak pernah mengecewakan. Layarnya juga cakep, Dynamic AMOLED 2X, 6,7 inch, refresh rate-nya 120Hz, resolusinya Full HD+, warnanya cerah, kontrasnya tajam, dan responsivitas layarnya bagus banget menurut saya. Maksimum brightness-nya ada di 1900 nits ya, jadi ditabrakin sama sinar matahari itu masih kelihatan jelas gitu. Ukuran 6,7 inch juga menurut saya ideal buat nonton Netflix, scroll TikTok, atau main game. Overall, layarnya enak, sangat-sangat flagship sekali. Nah, soal performa, HP ini pakai Exynos 2400. Buat yang belum tahu, ini SoC flagship buatan Samsung ya. Angka-angka benchmarknya impresif, Antutunya gede, 2 jutaan. Buat penggunaan berat masih bisa diandelin. Buat main game berat juga masih playable. Genshin, Delta Force, Mobile Legends. Ya enteng lah dijalanin di HP ini. Nah, biar performanya tetap stabil, Samsung juga kasih vapor chamber 10% lebih besar dari generasi sebelumnya. Jadi pas dipakai main game lama pun, HP ini tetap adem. Ya paling anget-anget dikit lah. Anget-anget tile dig. Buat main game aja HP ini enak, apalagi sekedar penggunaan casual kayak bermedia sosial. LAN, jangan disambung. Yang kerasa mahal di HP ini mungkin bukan soal performanya, tapi fiturnya sob. HP ini udah punya Galaxy AI. Fitur yang sebelumnya cuma ada di seri S25 reguler. Ada Circle to Search, Gemini Live, sama Note Assist yang bikin kerjaan jadi lebih gampang. Selain itu, ada Generative Edit juga. Kalau soal ini Samsung emang udah nggak usah ditanya dah. Udah paling pinter AI-nya. Daripada si buah kerowak. Antarmuka di HP ini pakai One UI 8 berbasis Android 16 dan Samsung janji bakal ngasih upgrade sampai 7 tahun. Buset dah. Percaya dah, soal update software nggak ada yang ngalahin Samsung. Selain itu, HP ini juga udah support Samsung DeX, ada NFC, stereo speaker, plus Dolby Atmos tentunya, jadi suaranya nyaring banget. Terus in-screen fingerprint, pokoknya standar flagship lah. Ukuran baterai di HP ini 4900 mAh, tergolong besar buat HP Samsung. Untuk penggunaan seharian tanpa main game, menurut saya masih aman ya. Tapi kalau dipakai buat main game, mau nggak mau kalian harus ngecas HP ini 2 kali dalam sehari. Dia udah support fast charging 45 watt dan support wireless charging 15 watt. Dan dalam paket penjualan kita nggak akan nemu kepala charger. Tapi ada penawaran menarik dari Samsung dan Erafone. Untuk 100 pembeli pertama dengan kode eranya S25 FE, kalian bisa dapat travel adapter 25 watt gratis. Nggak cuma itu, ada juga promo lain dengan total benefit sampai Rp2.649.000. Promo berlaku dari tanggal 26 September sampai 13 Oktober 2025. Jadi buruan gas kata gua mah. Terakhir kita bahas soal kamera ya. Total ada 3 kamera di bagian belakang, 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera telefoto, dan 12 megapiksel kamera ultrawide. Untuk kamera depan juga beresolusi 12 megapiksel ya. Menurut saya, kualitas foto yang ditangkap oleh kamera di HP ini lumayan oke. Kamera utama 50 megapikselnya udah punya OIS ya, jadi enak banget buat mengkompensasi getaran waktu kita ngambil foto. Karena biasanya kalau kita ambil foto itu kan getar ya. Dalam kondisi terang, hasil fotonya tajam, detailnya banyak, warnanya juga khas Samsung banget, kelihatan agak ngepop gitu loh. Dynamic range-nya juga luas, jadi bagian gelap sama terang itu kelihatan bagus gitu. Buat foto siang hari sih menurut saya udah oke ya. Untuk kondisi low light, performanya emang masih ada ruang yang bisa ditingkatin sih, nggak sempurna gitu. Night mode ngebantu nangkep detail dan ngurangin noise, meski terkadang hasil warnanya cenderung soft.
dan area shadow-nya itu kelihatan agak gelap gitu. Tapi device ini masih oke buat ngambil foto malam secara casual lah. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, kalau lagi terang hasilnya lumayan cakep menurut saya. Tone warnanya masih mirip sama kamera utamanya dan distorsi di pinggir gambar itu kelihatan tipis gitu. Buat foto pemandangan, gedung, atau foto rame-rame di luar, hasilnya lumayan tajam. Saat cahayanya mulai berkurang, hasil fotonya tetap bisa diandelin menurut saya. Jadi untuk foto low light, pakai kamera utama itu lebih ngasih detail sama dynamic range yang lebih oke menurut saya dibandingkan lensa ultrawide-nya. Buat foto portrait, tapi ini menurut saya oke. Kamera telefoto 8 megapikselnya punya 3 kali optical zoom yang menurut saya juga oke banget buat misahin antara subjek dan background. Efek pakainya rapih dan deteksi pinggirnya itu kelihatan jarang ngeleset gitu. Meleset. Warna kulit kelihatan natural dan tone warnanya itu kelihatan agak soft gitu, tapi nggak lebay. Zoom 3 kali sampai 5 kali masih tajam dan sangat layak buat dipamerin di media sosial. Tapi kalau dipaksa lebih dari 10 kali, detailnya mulai berkurang dan noise-nya mulai kerasa. Untuk kamera depannya, saya suka banget. Nggak tahu kenapa kamera depan di HP ini bagus menurut saya. Muka saya kelihatan natural banget, warna kulit juga kelihatan enak. Nggak pucat, nggak kemerah-merahan kayak udah ngerebus gitu. Kalau foto di tempat terang, hasilnya cukup tajam, padahal cuma 12 megapiksel loh. Intinya, saya suka sama kamera depannya. Kesimpulannya, HP ini oke, kerasa pas buat kalian yang pengen ngerasain flagship tapi harganya masih terjangkau. Dengan harga 9 juta, kalian akan dapetin HP dengan build quality premium, layar bagus, fitur AI yang masih terbaik untuk saat ini, dan kameranya yang bisa diandelin. Penasaran? Langsung aja datang ke Erafone Store terdekat buat coba hands-on semua fitur yang ada di HP ini. Buat yang tinggal di Depok, bisa juga langsung cus ke Erafone and More Margonda. Karena di sini, kalian bisa coba HP ini sepuasnya. Sampai tokonya tutup mungkin bisa. Asal jangan nginep aja.